Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz dan keluarga? Jadi sehat, alhamdulillah, terus semangat ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kajian dimulai, izin menyampaikan daftar hadir di kajian malam hari ini, Ustaz. Silahkan ya. Ini untuk yang bergabung, ada 23 akun. Dari Korea ada 9 saudara, kemudian dari Jepang ada 4 saudara, dari Taiwan ada 1 saudari, dari Hong Kong ada 1, Finlandia ada 1 saudara, kemudian dari Indonesia ada 7, Ustaz. Kemudian yang sakit niki bapak mertuanya Mas Ma'ruf sakit, Ustaz. Ya mungkin itu saja, Ustaz, yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk kajian bisa dimulai, Ustaz. Baiklah, Bapak, Ibu, dan semuanya, mari kajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarat dawabi idallahi sumul bukmul ladzina la ya'qilun. Wa qala idzar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Mari yang sakit-sakit kita doakan Allah masfihim, Allah masfihim, Allah masfihim. Dan salamnya Ustaz untuk Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk kesempatan malam hari ini materi kita ayah handal yang multifungsi ya. Ini materi ini ayah, besok ibu ya, peran ibu dalam keluarga. Ini sudah kita sampaikan dulu di 2023 ya, sudah lama, hampir 2 tahun. Jadi peran ayah di dalam keluarga, ayah sebagai pencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dinar atau uang yang dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Ya, ayah sebagai pencari nafkah diharapkan ayah mampu memberi nafkah yang layak bagi keluarganya. Dari fungsi ayah ini, anak akan belajar sikap tanggung jawab, bekerja keras dan ulet. Anak akan merasa bangga bila mempunyai ayah yang bekerja. Anak akan malu bila ayahnya tidak bekerja. Jadi Bapak, Ibu, semuanya, memang ayah itu di dalam keluarga tadi multifungsi perannya. Selain sebagai arijalu qawamun 'alan nisa,
sebagai kepala di dalam kepala keluarga, ya, kepala rumah tangga, ya peran ayah yang pertama adalah mencari nafkah. Mencari nafkah ini peran utama, ya, peran utama. Karena untuk bisa tegaknya suatu keluarga harus didukung dengan ekonomi yang kuat, ekonomi yang tegak. Nah, peran ayah di dalam keluarga adalah pencari nafkah. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mungkin Bapak, Ibu semuanya bekerja, terutama Bapak-Bapak, terutama Mas-Mas ya, sampai keluar negeri itu adalah menyiapkan ayah yang terbaik. Menyiapkan ayah yang terbaik di dalam keluarganya. Maka pengaruh ayah yang bekerja terhadap anak ini pada anak laki-laki, pengaruhnya ya terhadap anak-anaknya, ia akan meniru perilaku ayahnya yang malas kalau memang malas. Kalau ayahnya bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, ya anak juga akan meniru. Kalau ayahnya bekerja dengan semangat luar biasa, waktu demi waktu dilalui dengan semangat. Nah, ini semangat spirit ayah ini akan ditiru oleh anak-anaknya. Tapi sebaliknya bagi ayah yang malas, yang ogah-ogahan, tidak semangat, itu juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Jadi anak itu mencontoh. Anak itu mencontoh. Kiblatnya siapa? Kalau kiblatnya itu yang dicontoh itu adalah yang tegas, pekerja yang ulet, pekerja yang tanggung jawab, bekerja keras, bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, itu mungkin punya usaha sendiri, harus bisa melawan malasnya. Nah, ini akan ditiru oleh anak-anak. Yang kedua, kalau mungkin laki-laki tidak berani menanggung risiko, ya juga seperti itu. Tapi kalau ayahnya ini, ya ayahnya ini artinya mampu menghadapi rintangan, mampu menghadapi halangan, mampu mengambil risiko. Keberanian itu juga akan ditiru oleh anaknya. Tapi ayah yang istilahnya tidak berani mengambil risiko, ayah yang kurang bisa bertanggung jawab, ini juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian tidak mampu memimpin misalnya ayah ini dalam keluarga tidak mampu memimpin, itu juga akan ditiru oleh ayahnya. Tapi kalau ayahnya ini tegas, disiplin, berdedikasi yang tinggi, kemudian berwibawa, nah anak-anaknya juga akan meniru. Kemudian anak perempuan, kalau bagi orang tua yang tidak bisa bekerja ini juga apa artinya juga akan ditiru ya, juga akan ditiru. Anak jadi gamang untuk menikah karena takut akan mempunyai suami yang tidak bisa mencari nafkah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian peran ayah yang kedua adalah ayah adalah sebagai pengasuh. Ayah adalah pengasuh. Ayah handal yang multifungsi. Ayah wajib memimpin keluarganya. Memimpin artinya
mempunyai peran sentral dalam membuat kebijakan. Ya, mempunyai peran sentral dalam membuat kebijakan. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan ini juga harus dimusyawarahkan ya, artinya tidak sebagai ayah yang otoriter. Jadi semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan, sehingga kebijakan-kebijakan itu akan baik, tidak berpihak sebelah. Kebijakan-kebijakan itu akan objektif, tidak berlaku subjektif. Memimpin artinya mendorong setiap anggota keluarga untuk bersikap dan berperilaku sesuai kebijakan tersebut. Jadi kalau kebijakan itu sudah diambil karena hasil musyawarah, nah kebijakan-kebijakan dalam keluarga itu harus ditepati. Misalnya kebijakannya habis maghrib harus qiraah dulu, ya qiraah, TV dimatikan, gadget dimatikan, yang ada qiraah. Setelah qiraah kebijakan anak-anak itu belajar, maka di situ dijauhkan dari TV, dijauhkan dari gadget. Oh, anak itu misalnya anak yang pertama Senin itu jadwalnya misalnya harus les tahfidz misalnya. Jika harus les tahfidz, kalau memang ayah karena membuat kebijakan yang mengantarkan, harus mengantar jemput dan lain sebagainya. Kalau misalnya Selasanya harus les matematika misalnya, ya ayah atau ibu juga punya peran. Kalau memang tempat lesnya jauh, ya harus diantarkan. Itu kebijakan-kebijakan. Oh, anak-anak harus ikut ekskul semua, ekstrakurikuler ya, ekskul. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan, ya mungkin yang cowok futsal, terus ada panahan, ada tahfidz, kemudian ada nanti TPH, kemudian les IPA, les matematika, les bahasa Inggris. Nah, itu semuanya kebijakan itu tanggung jawab keluarga, terutama di sini adalah ayah. Ayahnya terlalu sibuk, ya peran ibu nanti ya menggantikan ayah, ayah bekerja di luar kota dan lain sebagainya. Tapi kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus diselamatkan. Harus mendorong setiap anggota keluarga untuk bersikap dan berperilaku sesuai kebijakan tersebut. Peran sebagai pemimpin menuntut pengorbanan yang lebih, baik itu biaya, waktu, dan tenaga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mungkin semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk apa artinya membina anak-anak, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, itu tadi insya Allah hasilnya juga akan lebih dibanding ya mungkin orang atau keluarga yang mungkin kurang perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka ini ayah ini sebagai pengasuh itu luar biasa. Ayah adalah pendidik. Namanya mendidik itu tidak hanya sekedar mengajar. Pendidik itu memberi contoh. Uswatun hasanah. Memberi contoh yang terbaik. Itulah pendidik. Tidak hanya sekedar mengajak. Tidak hanya sekedar mengajar. Misalnya, ayo nak, sholat 5 waktu ke masjid. Tidak hanya sekedar itu, tapi memberi contoh. Ayahnya juga sholat 5 waktu di masjid tertib, disiplin, dan anak-anaknya diajak, terutama mungkin anak laki-laki. Subuh harus di masjid. Nah, orang tuanya tidak hanya sekedar mengajak, tapi memberi contoh. Pendidik itu adalah uswah, dan uswah itu adalah amanah. Kemudian sebagai pembimbing,
ya, selalu membimbing, selalu mengarahkan, selalu mengingatkan untuk ya melaksanakan kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian tiga, pengasuh dan pengarah bagi anak-anaknya. Diasuh, diarahkan, dibimbing, dibina, dipantau, dipantau pendidikannya, dipantau teman bergaulnya, bahkan dipantau mata pelajarannya. Matematika gimana dipantau, IPA gimana dipantau, bahasa Inggrisnya seberapa dipantau, bahasa Arabnya seberapa dipantau, termasuk sholatnya dipantau, termasuk bacaannya, qiraahnya dipantau, disemak, hafalannya disemak. Nah, ini peran ayah, walaupun ayah nanti bisa membuat kebijaksanaan, artinya menyerahkan kepada ibunya. Tapi ayah ini punya peran sentral. Sampai bagaimana hari Jumat misalnya kuku-kukunya sudah dipotong belum, anak-anak sudah mandi, mau Jumatan, ini hari Jumat, ya sudah diarahkan untuk mandi Jumat, untuk persiapan sholat Jumat. Nah, sampai seperti itu, sampai A dari Z diperhatikan. Itulah pengasuh, pengarah bagi anak. Bahkan nilai-nilai hariannya itu di clipping, di bundle untuk melihat, memantau perkembangan anak. Hafalannya gimana, dan murojaah dan sebagainya. Ayah adalah pengasuh. Ya, jadi berbagai peran ayah, berbagai peran ayah. Ayah adalah sosok laki-laki. Sosok ayah sedikit banyak mewarnai perkembangan seksual anak. Ya, bagi anak laki-laki, ya bagi anak laki-laki. Jadi ayah itu adalah sosok laki-laki. Sosok ayah itu sedikit banyak mewarnai perkembangan seksualitas anak. Bagi anak laki-laki, ia akan mengadopsi peran laki-laki yang mungkin macho, yang gentleman, jantan, tegas, berani, bertanggung jawab, memimpin, dan melindungi. Nah, ayah hendaknya bisa mengantarkan anak laki-lakinya ke masa pubertas. Nah, ini peran ayah bagi anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki itu pada hakikatnya mencontoh. Anak itu pada hakikatnya mencontoh. Mencontoh yang terdekat adalah anak ibunya, bapak ibunya, termasuk kakak-kakaknya. Kalau bapak itu tadi tampil dengan tegas, berani bertanggung jawab, memimpin, melindungi, mengayomi, menenteramkan, ya sehingga itu akan ditiru oleh anak laki-laki. Ya, bagi anak perempuan apa? Bagi anak perempuan, kalau ayahnya tegas, ayahnya berwibawa, dampak bagi anak perempuan, ia belajar untuk berani, untuk tegas, untuk untuk mandiri. Sang ayah yang dekat dengan anak perempuannya, sang anak akan lebih lambat mengalami masa pubertas dan menstruasi. Karena anak terlatih dengan sosok laki-laki yang diisi oleh ayahnya. Artinya apa? Jadi memang masa pubertasnya itu bagi anak perempuan itu masa yang memang yang sudah matang. Nah, anak-anak sekarang itu kan kelas 4 sudah main. Itu nggak baik. Karena main pertama kali bagi anak perempuan itu berbanding lurus dengan menopause. Jadi kalau anak itu usia anak perempuan ya,
usia dini, misalnya kelas 4 itu baru umur berapa? 7 tambah 4, nah, 11 tahun, oh, sudah main. Nah nanti menepusnya juga awal, mungkin 40 tahun sudah menepus. Ya. Nah, kalau dulu kan mungkin menepus main anak-anak itu usia SMP kelas 3, kelas 2, bahkan SMA kelas 1, berarti ini matang. Organ reproduksinya matang. Nah, sekarang anak sekarang itu kecil-kecil sudah main karena memang melihat gadget, melihat gambar porno, melihat ya sekarang itu bisa diakses dimanapun, sehingga istilahnya ya kurang bagus ya. Anak sebenarnya belum matang, tapi dipaksakan untuk matang. Belum saatnya matang, dipaksa oleh matang dengan lingkungan, yaitu gadget. Anak terlatih menerima sensasi. Ya. Pheromones, yaitu hormon yang dihasilkan saat ada respons seksual pada lawan jenis. Nah, anak yang dekat dengan sosok ayah, satu, merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, ayah ini sangat penting ya. Mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Wah, ini. Baik itu kepada anak perempuan maupun anak laki-laki. Ayah yang tegas, ayah yang disiplin, ayah yang tanggung jawab, ayah yang tidak otoriter, ayah yang demokratis misalnya. Itu bagi anak-anaknya atau bagi keluarga itu merasa aman. Ya, demokratis itu artinya ya terlibat dalam emosi, apa-apa didiskusikan, apa-apa dimusyawarahkan, tidak otoriter. Anak itu, dalam mendidik anak itu, anak usia SD itu bagaikan raja. Setiap yang diminta dituruti, yang penting tidak berbahaya. Nah, anak usia SMP sampai SMA itu dia sebagai tawanan, diibaratkan sebagai tawanan. Harus disiplin, 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 dan disiplin. Nah, SMA kelas 3 sampai kuliah itu anak itu dijadikan teman. Dijadikan teman, kemana-mana bareng. Ya, mungkin warung hik pun bareng. Mungkin ya lihat film bareng. Lihat acara-acara bareng. Nah, itu sangat bagus. Anak akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Anak akan memperbaiki daya adaptasi yang baik. Nah, ini. Jadi kalau ayahnya tegas, disiplin tadi, kemudian punya pendirian, bertanggung jawab, ayah yang demokratis, itu anak itu akan mudah adaptasi. Nah, Bapak, Ibu, dan semuanya, orang yang sukses atau sesuatu apapun ya, dia bisa hebat, dia bisa jaya, dia bisa berhasil, dia bisa sukses kalau dia itu mampu beradaptasi. Nah, itu menurut ilmuwan barat man. Ya. Jadi kita ibaratkan dulu ya, mungkin hewan-hewan besar seperti hewan dinosaurus, ya hewan-hewan T-Rex dan lain sebagainya. Tidak, dia besar, tapi karena tidak bisa adaptasi semuanya punah. Tapi semut yang bisa beradaptasi sampai sekarang bisa eksis.
Jadi orang yang sukses, orang yang jaya, orang yang berhasil itu bukan karena kuatnya, bukan karena besarnya, bukan karena banyak pendukungnya, tapi yang mereka mampu adaptasi. Nah, ini luar biasa. Kemudian merasakan keasikan dalam bersekolah. Bersekolah itu asik, adanya senang, adanya semangat. Karena setiap pagi berangkat selalu diberi motivasi oleh orang tua anak yang belajar yang rajin, belajar yang semangat, selalu percaya diri, selalu dibisiki dengan kata-kata yang hebat. Nah, kata-kata yang hebat itu sebagai branding. Nah, branding itu akan dibawa terekam di otak bawah sadar. Makanya Bapak, Ibu-Ibu dan semuanya, kita itu kalau mengantarkan anak-anak kita itu minimal ada 7 kata ya, yang terus kita branding dari kecil sejak TK, sejak prasekolah ya. Jadi anak yang solehah, anak yang sehat, yang soleh, yang solehah, yang sehat, yang cerdas, yang mandiri, yang hebat, yang percaya diri, full senyum misalnya. Nah, itu terus kita branding. Nah, itu semua akan di bawah direkam di otak bawah sadar, sehingga anak-anak itu dalam bersekolah asik dan mereka selalu percaya diri, temannya banyak. Nah, ini luar biasa. Kemudian dapat menemukan minat di bidang tertentu. Nah, dapat menemukan minat di bidang tertentu. Ternyata anak yang dekat sama ayahnya, sosok anak yang dekat dengan sosok ayahnya itu mempunyai prestasi akademik yang baik dan IQ yang lebih tinggi. Ya, ayah ini penting ya, sosok ayah. Ya dulu semua yang hafal Al-Quran itu sosok ayahnya. Karena peran ayahnya. Maka Ari Jaluk wa Nisa itu betul. Peran ayah. Bahkan ya dulu ada sahabat yang mencuri. Nabi tidak ini ibunya siapa tidak, tapi ini ayahnya siapa? Ini ayahnya siapa? Nah, ketika Nabi pun ketika ibundanya meninggal, diasuh semua paman-pamannya, kakeknya dan paman-pamannya. Ya, Nabi sendiri di lingkungan yang menggantikan ayahnya, kakeknya, pamannya, Hamzah dan lain sebagainya. Makanya ternyata anak yang dekat dengan sosok ayah itu mempunyai prestasi akademik yang baik dan IQ yang lebih tinggi. Ayah di mata anak mempunyai sikap yang tegas, disiplin, dan bertindak sebagai problem solver. Ibu yang lembut, penyayang, sabar, menyebabkan anak akan lari ke pelukan ibu bila ia membutuhkan ketenangan. Jika kedua orang tua hadir dalam sosok yang diidamkan, yaitu ayah sebagai problem solver dan ibu sebagai pengayom, maka kepribadian anak akan berkembang dengan baik. Orang tua, ibu, bapak ini harus kompak. Nah, untuk mewujudkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi ulul albab, generasi-generasi yang kuat akidahnya, yang tangguh agamanya, yang tangguh kesehatannya, yang tangguh kecerdasannya,
itu dimulai dari keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tidak mungkin anak yang pandai dihasilkan dari keluarga yang broken home, itu jarang sekali. Nah, anak yang hebat itu dihasilkan dari keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang keluarga yang bahagia. Jadi jangan diukur bahagia itu harus hartanya banyak, harus punya mobil, harus punya motor, harus punya rumah yang megah. Tidak. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu kalau semua anggota keluarga itu mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam. Itu akan menghasilkan insya Allah ya generasi-generasi yang hebat tadi. Yang tangguh agamanya, tangguh kesehatannya, tangguh intelektualnya, dan mungkin juga tangguh ekonominya, tangguh kepribadiannya. Tiga ayah adalah pendisiplin. Nah, ini. Peran ini sangat penting dalam hal mendidik dan menanamkan nilai-nilai tauhid dan agama. Ya. Masih didengar ya? Masih bisa didengar ya? Menjelang sesat. Oh ya. Ayah adalah pendisiplin. Peran ini sangat penting dalam hal mendidik dan menanamkan nilai-nilai tauhid dan agama. Peran ini dapat dibagi dengan ibu, tapi tidak boleh ada dualisme. Artinya, jika ayah itu menetapkan suatu kebijakan hasil dari musyawarah, bukan menjadi ayah yang otoriter tadi, tapi ayah yang demokratis, artinya semua kebijaksanaan ini hasil dari musyawarah, hasil dari diskusi. Maka ibu harus mendukung dalam upaya mendisiplinkan anak. Misalnya ya, si anak itu tidak boleh main HP, mungkin dibatasi ya, mungkin sudah ditetapkan, sudah membuat kebijakan. Anak itu hanya main HP itu di hari-hari tertentu, misalnya Ahad itu hanya 2 jam misalnya, mungkin sama Jumat misalnya 2 jam. Nah, jangan selain hari itu mungkin ibu malah membolehkan. Nah, itu berarti ada dualisme. Atau sudah ada ketetapan, pokoknya ini karena mau ada ujian, mau tes, pekan ini anak-anak tidak boleh main gadget. Nah, sudah tidak boleh, harus belajar. Nah itu, kalau kebijakan seperti itu jangan sampai malah ibu ya ini malah mungkin juga malah meminjamkan HP-nya. Atau pokoknya sana ini nggak boleh ada HP yang kecil, misalnya usia SD. Tidak boleh dikasih kuota, malah mungkin ibu ini untuk membeli kuota. Itu berarti ada dualisme, itu tidak akan berhasil. Maka jika ayah menetapkan suatu kebijakan, maka ibu harus ikut mendukung dalam upaya mendisiplinkan anak. Hal ini perlu proses yang lama dan kesabaran orang tua. Namanya mendidik tadi itu, apalagi urusan-urusan agama, menasehati, itu butuh kesabaran. Seperti Nabi Nuh dalam berdakwah saja ya berapa 100 tahun, kurang 50.
Ya kira-kira yang ikut Nabi Nuh tidak banyak, hanya sekitar 80 orang. Dan anaknya sendiri terus dinasihati. Walaupun mau meninggal pun, ya ada banjir, tetap dinasihati sini nak, ikut ya kapal ayah. Terus dinasihati, lah ini butuh kesabaran. Namanya menyampaikan kebaikan butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh proses yang lama. Nah, ayah adalah pendukung. Ayah adalah pelindung dan sebagai tempat penyelesaian masalah, problem solver. Ayah melindungi keluarganya dari segi fisik. Artinya, jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan fisik. Nah, mungkin ya di rumah apa aja. Jadi semua di rumah itu harus aman semuanya. Aman untuk keluarga. Aman untuk isi rumah itu semuanya. Ya mungkin listrik dan lain sebagainya. Kabel yang lecet-lecet misalnya. Atau mungkin genteng mau turun. Nah itu semuanya. Atau mungkin genteng turun misalnya hujan terocok dan lain sebagainya. Nah, itu tanggung jawab ayah. Bagaimana yang ada di rumah itu merasa nyaman, merasa aman. Tidak ada binatang buas misalnya. Tidak ada pecahan kaca misalnya. Yang membahayakan fisik. Termasuk mungkin hal-hal yang sekiranya membahayakan ya. Termasuk mungkin bangunan-bangunan rumah dibuat jangan menyudut karena itu berbahaya bagi anak. Semuanya di situ tidak ada sudutnya. Itu peran ayah. Peran ayah. Ayah sebagai penopang kebun ekonomi artinya tadi. Ayah mencari nafkah. Ayah itu mengayomi. Ayah itu menenteramkan. Ayah itu melindungi. Ayah itu membuat suasana keluarga ini jadi hangat. Nah itu ayah yang baik. Ya. Ayah yang dicontohkan oleh agama. Adanya ayah itu membuat tentram. Perginya ayah itu membuat keluarga itu galau, misalnya. Begitu ayah datang, semuanya tentram. Jangan malah adanya ayah, keluarga semuanya sama takut. Nah itu. Ya misalnya, semuanya lihat TV. Ayah baru datang dari kerja. Suara motornya sudah kedengaran. Wah, ayah pulang. Dimatikan. Nah, itu keluarganya nggak baik. Ya, jadi adanya ayah ini malah membuat takut. Nah, adanya ayah itu ya disambut. Ayah datang, disambut. Pintu dibukakan, gerbang pintu dibukakan. Ya, mungkin tasnya dibawakan. Anak-anak mengharap oleh-olehnya. Ya, disambut dengan gegap gempita datangnya ayah. Ya, ibunya sudah menyiapkan minuman, istrinya ya sudah menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Sambut dengan baik. Ya, adanya ayah itu melindungi, menenteramkan, mengayomi, kemudian tidak adanya ayah itu ada yang kurang. Nah inilah ayah adalah pendukung dalam semua kebaikan. Ayah menjadi
penopang dalam kebaikan. Ayah sebagai contoh dalam kebaikan. Ayah sebagai sahabat. Anak akan merasa aman dan senang jika ayahnya dapat berperan sebagai sahabat. Jadi, walaupun ke warung ya, sama anak-anaknya dijak. Walaupun hanya ke warung lesehan, anak-anaknya diajak. Sebagai teman, nonton film bareng diajak. Nonton film tidak harus ke gedung film ya. Mungkin sekarang kan nobar, nonton bersama. Sepak bola bisa Indonesia sama Vietnam. Atau film-film yang lain yang disukai anak. Nah, sekarang kita kan bisa download ya. Ya, film-film untuk keluarga. Ya, bersama melihat bersama. Nanti untuk film-film yang ringan misalnya, film action misalnya, ya diajak anak-anak kan sebagai sahabat. Ada yang pergi ke Jumatan, anak diajak, bahkan anak yang goncengkan bapaknya, berjamaah sholat ke masjid bawa motor, anak yang di depan goncengkan bapaknya sebagai sahabat. Jadi sehingga kalau sebagai sahabat ini, anak itu tidak segan-segan akan mengungkapkan ya perasaannya. Ayah ini untuk curhat. Jadi curhatnya bukan ke orang lain, curhatnya bukan ke tetangga, curhatnya bukan ke temannya, tapi curhatnya ke ayahnya. Nah, ini luar biasa ya seperti ini. Anak-anak saja, ya saya nanti mau nikah, saya pengen cari yang seperti ini misalnya. Terus terang, jika ada solusi, ada feedback yang baik. Ayah sebagai sahabat. Nah, sekarang ini anak-anak itu malah jauh dari orang tuanya. Dekatkan makan bersama. Jadi puasa itu sebenarnya memupuk luar biasa. Kita sahur bersama, buka bersama. Itu sebenarnya sebagai pintu ya kepada keluarga, terutama kepada anak-anak untuk apa ya artinya ya ini. Jadi memang Islam ini kan tujuannya mawaddah fil qurba. Coba diulang lagi itu Mas Iqbal. Surat Asy-Syura ayat 23. Diulang lagi. Ya, Ustaz. Quran surat Asy-Syura, Quran surat nomor 42 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Artinya, itulah karunia yang diberikan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran surat Asy-Syura ayat 23. Ya, baik. Jadi ayat ini ya yang kita
Kulla as'alukum alaihi ajron ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Mawadah fil kurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, untuk membentuk mawadah fil kurba, kasih sayang dalam kekeluargaan, itu harus sering ketemu. Itu stressingnya. Harus sering ketemu. Tidak akan bisa untuk mewujudkan mawadah fil kurba kalau jarang ketemu. Makanya dalam hal ini, di dalam keluarga kita, biar betul-betul terbentuk kasih sayang dalam kekeluargaan, di antara anggota keluarga itu sering ketemu. Nah, sering ketemu ini, ya tadi, mungkin makan bersama, mungkin makan sore bersama, misalnya ya seperti buka puasa itu, atau sahur, itu luar biasa. Jadi kebiasaan di bulan Ramadan itu kita bawa. Di luar Ramadan itu efeknya sangat bagus. Dampaknya sangat bagus. Walaupun hanya sehari, mungkin makan bersamanya ketika makan sore ya, mungkin ketika maghrib. Nah, itu memang dari segi kesehatan itu paling bagus. Makan terakhir itu ya ketika seperti berbuka itu. Malamnya itu kurang bagus. Karena malamnya itu hanya untuk tidur, sehingga kalau kita itu makan malam, tidak beraktivitas, semuanya akan ditimbun dan akan menjadi kolesterol. Tapi kalau maghrib itu kita makan seperti buka itu, nanti masih ada kegiatan khiroah, ada kegiatan sholat berjamaah, masih ada kegiatan-kegiatan mungkin pertemuan, perkumpulan, kelompok kalau di dalam kita. Sangat bagus sekali dilihat dari segi kesehatan. Jadi anak akan merasa aman dan senang jika ayahnya dapat berperan sebagai sahabat yang siap menampung segala keluh kesah anak dan membantunya bangkit dari keterpurukan lain. Jadi anak itu bisa curhat kepada ayahnya, dan curhatnya ditanggapi dengan baik. Ya, anak tidak malu-malu lagi curhat kepada orang tuanya. Anak tidak sungkan lagi curhat kepada ayahnya. Kadang sampai hal-hal yang kadang seronok pun diceritakan ke ayahnya. Ini luar biasa. Ayah sebagai sahabat. Bahkan menerima WA dari lawan jenis pun kadang diceritakan kepada ayahnya. Ini luar biasa. Sediakan waktu beberapa menit untuk menyapa anak, sehingga anak ini merasa dicintai dan dihargai. Hanya berapa menit dalam 24 jam ini. Mau berangkat sekolah, memberi motivasi. Anak belajar, disapa, disupport. Wah, luar biasa. Anak ini belajar misalnya. Sediakan waktu berapa menit ya untuk menyapa anak, sehingga anak merasa dicintai dan dihargai. Ayah hendaknya menjadi pendengar yang baik nih. Anak akan merasa diperhatikan dan diterima. Anak akan terlatih meningkatkan kemampuan anak dalam bercerita, sehingga hubungan anak dan ayah ini akan lebih erat. Jadi anak itu kalau mungkin usia kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, dia akan menceritakan apa yang ada di sekolah. Itu diberi kesempatan, jangan diputus oleh orang tuanya. Dia akan mengeksplor ya daya ingatnya. Dia akan
nanti kalau besar dia akan bisa pandai merangkai kata-kata. Bahkan orang tua ini ya memberi pancingan. Ya tadi mungkin ya temannya berapa, misalnya ditanya tadi di sekolah bu guru ngajar apa, biar anak cerita. Kalau ini tahun ajaran baru sudah punya teman berapa, biar anak bercerita. Ayah memancing, orang tua memancing. Pelajaran yang disenangi siapa, apa, kegiatan apa. Itu biar anak bercerita. Jangan justru anak mengajak cerita diputus oleh orang tuanya, itu tidak baik. Itu akan memutus harapan hidupnya. Ini akan memutus harapan hidupnya. Justru disupport. Walaupun mungkin ceritanya tidak benar, ya nanti di endingnya diluruskan oleh orang tuanya. Sehubungan anak dan ayah ini akan lebih erat, lebih dekat. Jadi Bapak Ibu dan semuanya untuk malam hari ini ya peran ayah yang multifungsi, mungkin untuk kesempatan yang akan datang peran ibu ya biar adil, ayah handal yang multifungsi. Jadi dulu Bapak Ibu dan semuanya kalau masih ada waktu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ada ya satu yang ditunda ya, masalah materi atau masalah kesehatan, monggo silakan masih ada waktu. Ya Ustaz, untuk pertanyaan sementara ada satu yang masuk Ustaz. Silakan. Terkait yang menstruasi Ustaz. Ya. Apa penyebab anak perempuan di masa sekarang cepat datang bulan dan bagaimana cara mencegah agar anak tidak cepat masuk masa pubertas Ustaz? Ya. Ya tadi. Salah satunya karena peran gadget ya. Peran gadget. Anak sekarang itu bahkan kelas 3 SD sudah main. Itu ya karena memang yang dilihat itu sebenarnya untuk usia-usia dewasa yang ada di gadget anak-anak kita itu. Nah, anak sekarang mengonsumsi materi-materi, fitur-fitur atau menu-menu yang seharusnya itu untuk dewasa. Untuk dewasa. Kalau dulu kan ada film 70 tahun ke atas misalnya. Sebelum 17 tahun ke atas nggak boleh nonton. Nah sekarang itu sudah tidak berlaku. Film sebenarnya untuk 17 atau tontonan apapun sebenarnya untuk 17 tahun ke atas tapi ditonton oleh anak-anak yang usia 11 tahun tadi, kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 3. Lah itu menyebabkan organ reproduksinya dipacu. Ya, dipacu. Misalnya kalau wanita itu hormon estrogennya itu dipacu. Dipaksa untuk keluar sehingga anak usia dini sudah main. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, menggunakan HP dengan bijak. Menggunakan HP dengan bijak. HP ini memang musuh ini ya, musuh. Anak menjadi malas, orang tua menjadi malas. Terus anak sekarang tidak bisa sosialisasi. Karena yang setiap hari dipegang HP. Kalau di HP itu kan hanya satu arah. Anak tidak bersosialisasi. Kecerdasan kinestetiknya, kecerdasan geraknya juga terhambat. Anak-anak sekarang itu nendang bola saja nggak bisa. Anak sekarang itu main volley nggak bisa.
Ya karena ya dilihat seperti itu sebenarnya usia anak sekolah itu dia harus bermain, dia harus main sepak bola, main layang-layang, ke sawah, kejar-kejaran. Tapi dia di rumah saja. Jadi bedroom kultur, bedroom culture, ya kebiasaan di kamar. Sehingga kecerdasan geraknya itu tidak baik. Yang ditonton itu tadi, ya film-film porno, gambar-gambar porno, yaitu semuanya akan merangsang hormon. Kalau perempuan hormon estrogen, kalau laki-laki hormon testosteron. Nah, hormon estrogen ini akan memacu untuk anak itu lebih awal menstruasi. Kalau menstruasinya lebih awal, nanti menopausnya juga lebih awal. Karena men pertama itu berbanding lurus dengan menopause. Umur men pertama kali itu berbanding dengan menopause, berbanding lurus ya. Nah itu maka anak-anak kita latih dengan menggunakan handphone dengan bijak. Makanya memang kalau kami sendiri itu berprinsip usia SMP itu harus mondok. SMP sama SMA itu harus boarding school ya. Boarding school karena di boarding school itu ya di situ tidak ada HP. Di situ tidak ada HP. Dia hanya konsentrasi belajar, belajar, dan belajar. Nah, itu akan baik. Tapi kalau saya yakin kalau anak-anak di rumah itu orang tua kewalahan. Karena orang tua tidak bisa mengawasi 24 jam. Pasti kewalahan. Karena tidak bisa memantau anaknya dalam 24 jam. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang boarding school, berasrama, apalagi berbasis tahfidz, ya itu insya Allah akan baik untuk perkembangan mental anak, perkembangan akhlaknya, perkembangan tauhidnya, perkembangan mungkin kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi itu Mas Iqbal. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang kedua, apa dampak negatif di masa depan jika anak masuk masa pubertas lebih awal, Ustaz? Ini yang dimaksud dampak lain, Ustaz. Menopausnya lebih dini. Kalau menopausnya lebih dini berarti kan nanti dia itu mudah osteoporosis, pengeroposan tulang, kulit mengkerut, ya kulit mengkerut, ya cepat tua, cepat tua, cepat tua. Mungkin juga cepat tua ya, karena mungkin jantungnya juga melemah, paru-parunya melemah, kemudian tulang-tulangnya tidak sekuat karena produksi dari sumsum tulangnya sudah berkurang. Nah itu mungkin keriput dan lain sebagainya. Itu dampaknya. Masuk itu namanya cepat tua kan. Sebenarnya usianya baru 45 tahun atau baru 50 tahun. Tapi sudah seperti nenek-nenek atau seperti kakek-kakek. Nah, itu. Jadi memang untuk masa ke depan itu akan mengurangi kualitas hidup. Yang teman-teman seangkatannya masih bisa ke sawah misalnya kalau orang desa. Kalau ibu-ibu masih ke pasar, masih bisa ke pasar, masih bisa ke sana. Ya, nah ini mungkin ke sawah sudah tidak bisa, ke pasar sudah tidak bisa. Itu efek jangka panjang. Mungkin juga mudah pikun, mudah tremor dan lain sebagainya karena hormon-hormonnya itu menurun. Ya, hormon-hormon termasuk hormon yang lain ya tidak hanya hormon
termasuk hormon pertumbuhan, hormon perkembangan, hormon dopamin, endorfin, hormon-hormon yang lain. Karena estrogennya bagi perempuan sudah tidak bisa dihasilkan karena organ reproduksinya sudah tidak mampu. Kalau laki-laki, ya mungkin kejantanannya juga sudah tidak bisa karena hormon estrogennya juga sudah tidak mampu diproduksi. Yaitu efek jangka panjang. Nah, gitu Mas Iqbal. Ya, selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz, monggo. Ya, ada. Yang dari Korea tidak tambah. Tambah satu tapi belum bergabung, Ustaz. Oh. Kemarin yang dari Munggur itu minta alamat yang kemarin saya kirimkan ke Mas Amin. Nomornya kurang? Oh, belum lengkap, Masya Allah. Ya, ya, ya. Besok ketemu ayahnya lah. Saya hanya dikasih itu. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Mas Amin. Iya. Halo, silahkan kalau masih ada. Nggak ada? Ya, mungkin dari saya Ustaz, sedikit melanjutkan yang pertemuan kemarin itu Ustaz, terkait apa kemarin sawi yang disimpan di kulkas yang Ya. sudah layu menguning itu Ustaz. Nah, dari situ saya timbul pertanyaan Ustaz. Saya pernah melihat di postingan itu ada kentang yang ini Ustaz, udah disimpan sampai berubah warna menjadi hijau dan menjadi racun Ustaz. Nah, yang itu betul atau tidak, dan mungkin ada yang lain juga yang jika disimpan terlalu lama itu menjadi racun Ustaz. Ya, kalau sudah disimpan terlalu lama itu ya eh, selain jadi racun, protein dalamnya hilang ya mungkin jadi walaupun di kulkas itu tetap ada jamur loh ya. Ada jamur loh. Jamur yang bisa bertahan di daerah dingin. Kalau makanan itu berjamur, artinya dia akan beracun. Ya dimakan malah jadi diare. Nah, bahkan eh, bisa keracunan. Jadi kalau sudah berubah warna, berbuah rasa dan berbuah bau, ya dibuang saja. Berbuah warna, berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau, itu pasti sudah nggak sehat. Sudah nggak sehat. Berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau. Bapak ibu-ibu misalnya menyimpan roti, disimpan di kulkas, ternyata roti itu sudah jamur, yang mungkin roti-roti basah itu. Jamur semua. Nah, jamur ini akan menjadi racun dalam tubuh. Maka yang bagus yang segar-segar. Memang paling bagus itu ya sekali masak habis ya itu. Atau kita belanja pas saja misalnya. Kalau memang mau naruh kulkas tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, jangan 1 minggu, mungkin 2 hari, maksimal 3 hari. Nah itu masih insya Allah masih segar. Atau mungkin sehari lah itu lebih bagus. Jadi gitu Mas Iqbal. Satu lagi dari Facebook Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, anak saya habis kena luka bakar sudah sembuh, tapi bekasnya masih kelihatan. Apa obat agar lukanya bisa sembuh seperti semula? Padahal sudah saya oles salep dari dokter, mohon penjelasannya. Iya, ya. Jadi untuk luka bakar atau luka yang hitam ya, nanti bisa dibelikan itu memang salep ya, salep yang namanya salep melanok, melanok salep. Itu untuk salep untuk memang kulit
biar warna gelapnya itu bisa hilang, tapi memang pelan-pelan ya, memang pelan-pelan dioleskan saat malam saja. Melanok. Nah, ini saya sebut merek karena mau beli. Mungkin bisa siangnya dengan minyak zaitun, nanti malamnya dengan melanok. Dioles di bekas lukanya. Minyak zaitun itu juga bagus. Dioleskan ya. Dan biasanya kan bekas-bekas luka yang hitam, bekas sayatan yang membekas hitam, apalagi di wajah, apalagi putri ya misalnya. Nah itu dengan melanok itu insya Allah akan baik. Tapi pelan-pelan saja, apa tipis-tipis saja dan memang butuh kesabaran ya. Semuanya butuh proses, ya. Tidak ada yang instan. Jadi itu ya, ada itu nanti jenengan di Google browsing melanok salep ini sudah muncul. Jadi, Mungkin untuk pertanyaan sudah tidak ada, Ustaz. baiklah, Bapak sebelum Ibu. dia, Ya, maaf Ustaz. Sebelum diakhiri, jenengan sampaikan yang bergabung pada kajian pada malam hari ini, Ustaz. silakan. Untuk di Zoom ada 24 akun yang bergabung, kemudian dari Facebook ada 13, dari YouTube ada 13, totalnya ada 50 akun yang bergabung, Ustaz. Ya, kalau 50 akun itu ya mungkin kan kadang satu akun untuk beberapa orang itu ya. Iya, Ustaz. Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi. Ya. Jadi berombong-rombong ya. Ya baik, Bapak Ibu semuanya, terus semangat, terus istiqomah. Walaupun jauh dari orang tua, tapi dekat di hati ya. Sekarang kan mudah untuk hubungan. Dan terus walaupun di rantau tetap punya prinsip harus menjaga akidah, menjaga agama ini. Jadi itu saya Bapak Ibu dan semuanya, mudah-mudahan kajian malam hari ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita, memberi pertolongan kita dan kita semuanya dimudahkan dalam memahami agama dan dimudahkan untuk mengamalkan agama itu. Saya kira dari saya cukup, kurang lebihnya maaf. Sekian dari saya, Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Jafar yang telah mengisi pada kajian malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tentang peran ayah untuk keluarga bisa kita amalkan dan bisa dekat dengan ayah dan ayah bisa dekat dengan anak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kajian pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belanja pakai ShopeePay dapatkan hadiah mobil. Caranya, kumpulkan golden ticket dengan minimal transaksi 10.000 di merchant favorit kamu. Bisa transaksi offline ataupun online. Makin sering belanja pakai aplikasi Shopee.